Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol adalah bicara tentang bagaimana Pak Pendi ketika gawangan mati saya bakar saja. Kan di situ kayak akan sumber unsur hara ya, karena bahwa daun kelapa sawit atau pelepah kelapa sawit itu banyak menyerap unsur hara. Salah satunya adalah nitrogen. Ketika saya bakar gimana Pak Pendi? Maka jawabannya adalah sangat tidak direkomendasikan untuk dibakar, Mas. Karena bahwa ketika gawangan mati kita bakar, walaupun nantinya ketika pelepah ini kita bakar, maka akan menghasilkan unsur hara tertentu yang mana bahwa kecuali nitrogen, karena bahwa bekas pembakaran itu hampir dipastikan tidak ada nitrogennya. Walaupun kelapa sawit itu, daun kelapa sawit menyerap nitrogen karena isinya klorofil, sehingga memang serapan unsur hara nitrogen cukup besar. Namun ketika dibakar maka secara otomatis unsur hara nitrogen akan menjadi hilang. Yang ada adalah magnesium, kalium yang relatif tahan terhadap hasil dari pembakaran dalam bentuk abu dari pelepah itu sendiri. Tapi di sisi lain, ketika gawangan mati kita bakar, maka kita akan menderita sebuah akan kehilangan sebuah keuntungan dari adanya gawangan mati. Gawangan mati adalah sebuah tumpukan pelepah yang mana bahwa tumpukan pelepah ini rata-rata adalah merupakan daerah-daerah yang lembab, di mana bahwa ketika daerah lembab ini salah satu tujuan akar serap kita itu berada di daerah gawangan mati ini sendiri. Ketika gawangan mati ini mau dibakar, maka secara otomatis akar-akar serap kita juga pasti akan kolap, maka akan banyak akar serap yang hilang pastinya ketika dalam pembakaran. Pak Pendi, tapi kan masih bisa kembali lagi. Entar dulu, ketika kembali lagi, saya tanya, berapa ketinggian api gawangan mati ketika kita bakar? Pasti akan jelas tinggi. Itu juga akan berpengaruh terhadap daun atasnya. Artinya bahwa ketika gawangan mati ini kita bakar secara otomatis asap atau panas akan berpengaruh terhadap pelepah daun kita. Seperti itu. Dan akar serapnya juga pasti akan mati. Ketika akar serap ini mati, sampai berapa kedalamannya? Akar serap kita itu berada pada 5-35 rata-rata ya, average-nya. Ketika kita bakar, maka panas api dari pembakaran gawangan mati ini bisa sampai mungkin 10 cm, 15 cm, bahkan 20 cm. Yang mana itu akan membombardir akar serap kita dari tanaman kelapa sawit kita. Sehingga di daerah-daerah gawangan mati yang harusnya merupakan pundi-pundi akar serap yang akan membantu penyerapan unsur hara dan air bagi tanaman kelapa sawit sendiri, ketika dibakar maka kemungkinan akan mati akar serapnya. Tanamannya sih mungkin nggak mati ya, tapi pasti akan banyak menguning karena memang terlalu. Selanjutnya, kalau saya bakar di luar Pak Pendi, kalau ketika gawangan misalnya pelepah yang kering-kering mau dibakar di luar kemudian dikembalikan dalam bentuk abu, ya nggak ada masalah. Yang pasti kandungan tertingginya mesti kalium dan magnesium pastinya. Walaupun angkanya ya nggak tinggi-tinggi setinggi abu janjangan kosong juga tidak. Tapi setidak-tidaknya jangan sampai mengganggu sistem perakaran tanaman kelapa sawit kita. Ketika kita sudah bisa menikmati akar serapnya di situ, dan ketika kemarau panjang pun akar kita masih banyak bertahannya di daerah gawangan mati. Bukan di yang menyebar itu, bukan, tapi relatif di gawangan mati. Itu sih yang dapat saya sampaikan. Sangat tidak recommended untuk gawangan mati dilakukan pembakaran. Sehingga kalau mau menambah unsur hara dari pelepahnya ya digeret aja, bakar di luar gitu kalau saran saya. Tapi kalau memang tidak urgent banget, masih ada pilihan pemupukan organik, kemudian ada pupuk kimia yang bisa ditambahkan, ya lebih bagus kita tambahkan dan biarkan aja gawangan mati dengan kita menikmati areal yang lembab itu dengan adanya jumlah akar serap yang banyak seperti itu. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini, dan menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat The Brondol yang kemarin saya post sebuah video, wah hanya teori di atas kertas. Ingat Mas, bahwa yang namanya praktek tanpa sebuah teori juga tidak akan berhasil dengan baik. Itu apalagi hanya cerita pengalaman yang ya saya bilang, kalau memang ketika ngomongin pelepah, ngomongin unsur hara itu, ketika masih bisa melakukan riset sendiri ya akan jauh lebih baik. Tapi sekali lagi, insya Allah The Brondol adalah salah satu channel yang berdasar. Terima kasih, salam hangat bagi kita semuanya, dan salam hangat bagi keluarga Anda di rumah, dan semoga Allah mendekat kita dengan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.